Halo teman-teman, perkenalin gue Ica dan hari ini gue bersama temen gue. Nama gue Cuni. Kita bakalan ngobrolin masalah gimana sih pengalaman kita waktu awal-awal datang ke Perancis untuk berintegrasi dengan kehidupan di Perancis, budayanya, orang-orangnya, sistem perkuliahannya. Nah, gue waktu itu tahun 2009 kok datang itu pakai master program internasional, Cun. Jadi gue nggak langsung integrasi sama orang-orang Perancis. Jadi gue banyak teman-teman orang Cina, India segala macem. Jadi beda pengalamannya sama lo. Nah, lo dulu gimana, Cun, waktu awal pertama kali datang ke sini? Dulu gue itu pertama kali datang ke Perancis Agustus 2015 dan waktu itu kebetulan langsung masuk ke program yang bahasa Perancis. Jadi teman-teman gue orang Perancis semua dan itu ada 20 orang. Gue sendiri gitu yang orang asing di situ gitu. Jadi emang agak susah sih kalau misalnya emang sendiri orang asing di kelas gitu kan. Udah gitu kayak waktu itu juga gue di kota kecil namanya Mulhouse. Jadi kayak orang-orang di situ tuh nggak terbiasa sama yang namanya orang asing. Jadi gue kayak dianggap agak beda kali ya sama mereka. Gitu. Oke, berarti sebenarnya yang bikin sulit itu karena orang-orang Perancisnya ya, karakter orang Perancisnya. Iya, lebih ke kayak karakter orang Perancis ya. Mungkin buat yang belum tahu nih, teman-teman yang belum tahu, emang karakter orang Prancis itu gimana sih? Apa sih bedanya sama orang Indonesia gitu? Kalau orang Indonesia itu kan ramah ya. Maksudnya kayak ketemu sama orang baru yang langsung gitu. Dulu gue pertama kali kuliah gue mencoba untuk kayak gitu dengan bahasa Prancis gue yang terbatas gitu. Cuman kok yang lama-lama jadi aneh gitu. Gue orang kayak biasa aja gitu sama gue. Jadi kayak gue jadi berasa aneh dan itu gue jadi kayak ngerasa ya susah sih sebenarnya ngobrol sama mereka, kayak nyari topik yang kayak gitu. Jadi emang susah, apalagi bahasa Prancis gue waktu itu kan masih nggak bagus gitu. Jadi ya kayak ya gitu deh, agak sekretif kali ya, agak tertutup ya. Tertutup terus kayaknya butuh waktu yang lama banget buat kita supaya bisa deket sama mereka. Jadi kayak berarti yang bikin tambah susah itu kalau mau cari teman orang Prancis itu susah banget ya, Jun ya. Iya, jadi pengalaman lo waktu mencoba membaur dengan orang Prancis itu gimana, Cun? Lucu sih itu, kalau kita kan orang Indo tuh kalau ngomong suka sambil ketawa-ketawa gitu ya, cengir-cengir ya, senyum-senyum. Iya. Dulu pertama kali ngomong sama temen gue orang Prancis kayak gitu juga, cuman dia kayak ngeliatin gue aneh gitu. Gue dalam hati ini orang ngapain sih ngomong gitu, ngomong apa ketawa gitu kan, ketawa-tawa mulu gitu kan. Terus ya udah lama-lama ya gue jadinya nggak ketawa-ketawa lagi sih. Jadi ngikutin aja mereka kayak Ikutin apa gaya mereka aja ya. Jadi kayak ngikutin gaya mereka apa itu. Kadang kalau mereka jutek ya udah gue lama-lama juga jadi jutek gitu. Iya. Malah mungkin bisa jadi deket karena sama-sama jutek. Ya mungkin bisa jadi gitu. Oke deh. Terus kalau misalnya bahasa, berarti kemampuan bahasa itu juga ngaruh yang bikin. Bahasa itu juga ngaruh ya. Kalau misalnya lu bahasanya nggak begitu lancar ya gimana mau ngomong sama mereka gitu kan. Kadang yang bahasa udah lancar aja masih punya aksen kita gitu, aksen Indonesia, aksen ASEAN. Itu kayak orang kadang-kadang nggak biasa denger aksen kayak gitu. Itu kayak apa gitu, jadi kayak ya susah gitu udah gitu. Kadang gue kalau misalnya digituin jadi kayak oh ternyata gue emang nggak bisa apa-apa ya, jadi gue malah jadi semakin minder gitu. Dulu gue jadi kayak gitu. Jadi orang Perancis itu maksudnya waktu itu lo emang berada dalam situasi seperti apa yang bisa bikin lo minder gitu? Dulu kalau misalnya gue kan waktu pertama kali kuliah itu jurusannya waktu itu komunikasi digital ya. Waktu itu tuh jadi butuh buat banyak ngomong dan juga butuh buat banyak nulis dalam bahasa Perancis. Sementara bahasa Perancis gue waktu itu belum begitu bagus. Jadi gue kayak ngerasa dibandingin sama mereka, gue kayak ngerasa wah gue nggak bisa apa-apa nih. Apalagi dulu waktu grup project tuh sering banget kayak mereka ngomong, terus gue kayak aduh mereka ngomong apa ya. Gue kadang ngerti sih, cuman kalau misalnya mau menyampaikan pendapat lu ada di kepala lu, cuman lu nggak tahu bahasa Perancisnya apa gitu loh. Jadinya kayak lebih ya udah, jadi gue kayak sebel aja kadang sama diri gue sendiri kan, kayak kenapa sih gue nggak bisa gitu, padahal gue ngerti gitu, kayak topiknya gue ngerti gitu. Terus lo suka ngerasa nggak sih, Cun, kayak misalnya kalau lo lagi berdiskusi di antara orang-orang Perancis itu kayak orang-orang yang nggak peduli aja gitu loh sama lo. Maksudnya kayak ya lo kalau misalnya lo mau speak up ya lo harus speak up sendiri, dan mereka nggak bakal yang pendapat lo gimana. Iya bener. Kalau misalnya lo nggak ngomong ya udah, kayak ya mereka nggak peduli juga sama lo gitu ya, lebih kayak cuek sama individualis juga kali ya kalau misalnya orang-orang sini kali ya. Gitu ya berat sih waktu itu. Udah gitu pernah juga kan ada temen yang itu pernah kebetulan sekelompok berdua sama orang Prancis. Terus kayak dia lihat gue nggak bisa apa-apa istilahnya, dia tuh kayak agak ngomel gitu, tau gitu gue nggak usah sekelompok sama lu ya, tau gitu mendingan gue sekelompok sama orang Prancis aja. What the
gila gue digituin, langsung nangis gue pulang. Ya ampun. Iya, bayangin aja orang baru nyampe Prancis, lo bahasanya masih jelek, lo nggak tahu itu di mana, terus tiba-tiba lo digituin sama temen lo. Dan ternyata memang hal kayak gitu tuh memang sebenarnya biasa ya, mungkin menurut mereka kayak oh ya udah gue ngomong apa yang gue mau ngomong gitu loh. Iya. Sementara kalau kita kan nggak biasa gitu ya, dia Iya, dia ngomongin betul, gitu betul, betul. gitu kan. Gitu. Jadi ya memang agak sulit sih pada saat itu Iya, gitu. betul. Oke. Terus berarti yang bikin lebih sulit lagi mungkin kayak budaya individualisnya Ya, beda ya banget betul ya. betul betul kayak apa-apa sendiri. Dulu betul. tuh pertama kali pas gue datang ke sini, kan gue sendiri dong, nggak ada nyemput, nggak ada apa, gue kayak bawa koper gitu sendiri. Terus udah gitu kayak gue pernah jatuh tuh sampai kopernya nibanin gue lagi di eskalator. Kayak jatuh, terus gue kayak kenapa sih semua orang tuh gak ada yang ngebantuin gue nih, kalau di Indo pasti ada aja ngebantuin gue betul, gitu. betul, Kayak, betul. sini gak ada yang bantuin gue ya, gue kayak sedih banget sih waktu itu. Cuman Oke. setelah kebiasaan di sini ya memang ternyata orangnya kayak gitu Iya, ya itu hal biasa gitu iya, loh iya, ya. Lu kalau iya. mau minta tolong, Ya lu maksudnya jadinya mesti lo yang minta aja, tolong aja lu mesti gitu minta, kan. mesti minta gitu. Lu nggak bisa kayak mengharapkan orang-orang baik sama lu tuh nggak bisa gitu Iya, loh. oke, oke. Bahkan lu minta aja kadang dia belum tentu mau juga. Betul, 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 betul. Kasian banget. Ceritain deh sistem perkuliahan di Perancis. Maksudnya pas lo kuliah, gue mikirnya kalau misalnya di Indonesia itu di kuliah itu misalnya dosen ngejelasin, terus udah gitu kadang ada group project, kadang ada midterm, terus kadang kalau di Indonesia kan kalau gue sih ingetnya dulu suka ada yang namanya belajar bareng gitu. Belajar bareng, terus kalau enggak saling pinjam catatan ke teman yang lebih lengkap, atau enggak kayak minta bisa dapat soal-soal dari senior yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini tuh gimana sih? Apa beneran lo beneran sendiri aja, semua maunya sendiri? Sebenarnya di sini lebih ke sendiri sih, kayak apa-apa sendiri gitu. Cuman emang sebenarnya tergantung sama teman sekelasnya. Oke. Dulu pernah juga gue dapet teman sekelas yang kayak mereka saling bantu, saling apa. Itu tuh emang kebanyakan bukan orang Prancis sih pada saat itu. Oke. Kalau misalnya yang orang Prancis ya udah sendiri-sendiri aja gitu loh, ngerjain apa. Ya nggak saling bantu kecuali lu emang minta, kecuali kalau lu emang deket sih. Jadi Iya, biasanya betul. kalau orang Prancis itu dia kayak punya grup-grupannya sendiri, betul, itu grup juga kecil benar. gitu kan. Kalau misalnya orang Indonesia kan bareng aja gitu langsung. Iya, bisa langsung, join kemana aja. Ayo ikut gabung gitu. Itu kayak dia punya grup-grup kecil sendiri. Jadi ya udah mereka bisa deketnya berdua sama bertiga, ya udah mereka berdua bertiga aja. Terus misalnya kerja juga mereka berdua bertiga. Jadi kayak Betul, lebih betul. ke apa ya jadi, Udah punya inner circle-nya iya sendiri gitu. iya susah kayak bareng-bareng gitu susah. sih kalau misalnya di sini Oke, gitu. iya, oke. Cuman kalau dari segi dosennya sih menurutku baik ya, maksudnya kalau dosennya cukup membantu gitu ya, cukup Oke. membantu kita. Sudah gitu juga kayak ya baik sih bagi, mungkin dia tahu kalau kita kesusahan juga kan, kita ada orang internasional. Jadi sebenarnya kalau misalnya lo mau inisiatif, mau nanya, mau rendezvous untuk ketemu gitu juga ya juga gampang ya welcome aja oke. sih gitu. Jadi Cun, dari pengalaman lo ini, tips buat nih anak-anak yang maksudnya baru mau kesini, itu gimana sih supaya bisa integrate atau membaur sama orang Perancis gitu? Yang gue seinget gue misalnya gini, dulu waktu zaman kuliah kan suka ada soare kampus gitu nggak sih? Iya, Soare bener, itu bener, kayak bener. seperti acara malam. Acara kumpul Acara malam. Acara kumpul-kumpul pada malam hari. Jadi Betul. kalau misalnya ada kayak sore-sore gitu ya ikut aja gitu loh, nggak usah malu apa gimana, maksudnya ikut aja. Karena memang orang sini itu susah sih sebenarnya masuk ke mereka. Jadi ya kalau bisa, kalau ada kesempatan ya udah ikut aja. Dan mungkin emang nggak bisa langsung deket sama semuanya, kayak mesti satu-satu. Misalnya gue deketin bener. Ica dulu, habis itu gue deketin si A, si B. Jadi emang mesti pelan-pelan Personal, gitu. iya. Iya, personal, pasti pelan-pelan Betul. banget gitu. Dan kalau misalnya di sini sih kalau lu udah deket, jadinya kayak deket banget gitu, kayak lama-lama jadi kayak saudara lu gitu. Jadi itu susah deketnya, tapi kalau udah deket dia deket banget gitu. Kalau kita kan orang Indonesia kadang-kadang gampang deketnya, tapi kalau deket nggak sampai gimana gitu kan, kayak sekadar aja gitu. Di sini sih kayak gitu. Cuman mungkin emang susah. Terus udah gitu mungkin tips lain juga kayak, misalnya gue punya hobi nih, misalnya gue punya hobi badminton, misalnya lu ikut klub badminton gitu. Nah jadi lu punya ketertarikan yang sama gitu loh, yang bisa diobrolin, bisa dibuat topik kayak gitu. Iya. Oh iya, jadi gue kan di master emang gue nggak ada pengalaman ini lah yang terlalu romantis, karena
Pertama nih, gue jurusan teknik, jadi sebenarnya bahasa itu tuh nggak terlalu, walaupun emang dulu gue bahasanya juga adut, cuma sebenarnya nggak terlalu ngaruh di dunia perkuliahan karena toh sebenarnya ya di teknis kan nggak terlalu perlu ngomongnya bahasa komputer gitu ya, bukan ya, bahasa orang. bukan bahasa manusia, dan nggak perlu berkomunikasi juga gitu kan, gitu. Nah, cuma selama pas abis itu gue kerja kan gue langsung yang sama perusahaan Prancis banget, sama orang-orang Prancis, dan benar yang kata lo itu Cun, maksudnya gue tipsnya itu emang lo ngedeketin orang kalau bisa cari interest yang sama. Misalnya lo sama-sama suka musik, lo bisa ajakin ke soare apalah, soare jazz gitu kalau misalnya acara nonton jazz gitu. Kalau enggak ada yang sama-sama hobi misalnya kuliner Asia gitu, bisa diajakin ke restoran Asia gitu. Betul, Jadi betul, emang betul. harus, kalau nggak ada interest itu menurut gue kayak lo nggak bisa masuk sama sekali bener. gitu. Dan lebih gampang lagi kalau misalnya lu bisa ketemu ada banyak orang Prancis tuh yang suka budaya Asia. Jadi misalnya dia ikut komunitas Jepang atau komunitas apa gitu tuh, jadinya dulu sih gue pernah ya waktu gue tinggal di La Rochelle itu ada orang Prancis yang emang dia bisa bahasa Indonesia, yang suka bahasa Indonesia. Jadi kayak semakin lo ada interestnya ya semakin gampang gitu. Gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak kisah suka duka suka duka. Tapi lo tadi udah banyak ceritain dukanya gak sih? Kok kayak masih kurang deh. Ada nggak duka lo lagi? Kurang banyak dukanya. Baik. Nah, dari sekian banyak kisah culture shock suka duka lo pas awal-awal kesini tuh, apa sih yang pelajaran yang lo bisa tarik dan yang mengubah diri lo? Apa ya? Jadi sejak itu gue merasa kalau orang-orang sini tuh apa-apa speak up gitu, apa ngomong gitu. Jadinya gue sendiri juga belajar untuk speak up gitu, untuk gue ngomong apa pendapat gue, apa yang gue mau kayak gitu. Dulu kalau di Indonesia sih gue berasanya orang tuh kadang nggak bisa ngomong apa yang dia mau gitu loh. Betul. Kayak kadang-kadang orang kayak apaan sih lo, kok aneh pendapat lo gitu. Kadang takut sama judgement orang lain, dan ya lo mikirin pendapat orang lain. Iya. Sebenarnya kalau di sini ya lo mau beda ya nggak ada masalah gitu. Teman lo juga nggak akan jadi sebel sama lo kalau misalnya lo punya beda pendapat sama dia gitu loh. Bahkan kadang temen gue juga sering kayak berantem sama guru, gak berantem sih, kayak debat sama dosen gitu kan. Pernah ada satu orang Prancis debat sama dosen lama banget, 15 menit tuh dia debat terus. Sampai akhirnya dia tuh ngomong kayak gini, kalau misalnya memang begitu berarti pelajaran bapak nggak ada gunanya dong. pernah kayak gitu. Terus gue kayak anjir, kalau di Indonesia lu jadi di DO kali ya. Iya. Jadi emang ya udah, kalau di sini ya lu ngomong ya ngomong aja. Itu gue belajar speak up, terus belajar juga gue lebih percaya diri sih. Maksudnya gue jadi kayak bisa nampilin ini yang gue mau gitu, lebih ke haha kayak gitu sih. Iya, dan maksudnya lo lebih banyak mikir tentang value diri lo. Sebenarnya gue tuh bisa ini loh gitu. Iya, bener. Gitu. Terus kalau yang dari gue yang gue pelajarin pas gue awal-awal kerja nih Cun, langsung yang dari master internasional kan kerja yang Prancis banget. Justru gue culture shocknya pas mulai kerja gitu kan. Terus gue inget banget, gue dulu suka maksudnya gini, kalau di Indonesia itu orang tuh kalau udah ngerti nggak nanya kan, maksudnya kalau lo ngerasa udah ngerti ya lo diem aja gitu. Ya udah lo tenang-tenang aja kerjain apa yang lo mesti kerjain di corner lo. Ya udah, cuman gue tuh ngerasanya gue tuh disangka nggak ngerti apa-apa pas awal-awal itu karena lo nggak nanya. Karena gue justru nggak ngomong apa-apa, nggak nanya, nggak memberikan pendapat. Jadi sebenarnya apa ya, orang Prancis itu di dunia kerja tuh budayanya itu lo harus men-challenge lo, even mau itu benar atau udah benar pun tetap lo challenge terus gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya lo nggak paham atau nggak setuju dengan sesuatu gitu, yang setuju pun selalu orang-orang tuh selalu kasih pendapat terus, selalu men-challenge. Kalau kenapa mesti gitu, kenapa nggak kayak gini aja gitu. Nah, dari situ orang baru ngerasa baru bisa ngelihat kompetensi lo. Oh, nih orang ngerti ini loh, dari apa ya, dari exchange. Lo mesti nunjukin kalau misalnya lo tuh ngerti gitu ya, nggak bisa lo diem aja. Jadi maksudnya justru diem aja tuh lo disangka nih orang kayaknya nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak beda gitu loh. Jadi kayak jadi setelah gue belajar itu ya udah, gue berusaha tentang jadi maksudnya gini-gini, kenapa mesti kayak gini, coba berusaha ngasih inisiatif, ide segala macem. Baru kayak dia emang paham ternyata. Jadi emang wajib banget diskusi, debat itu kayak
harus Itu mendarah harus, daging iya iya gitu. bener debat mulu lebih capek. Capek banget, betul. Nah, selain lo kuliah, Cun, apa sih yang lo lakuin di Perancis selain aktivitas lo di luar kuliah? Mungkin lo ada survival tips atau nggak ada pengalaman kerja part-time, mencari uang tambahan gitu Kalau gitu. survival tips, ya gue sempat kerja part time waktu itu udah berapa 5 kalian lebih kali ya. Dulu gue pernah kerja part time tuh dari yang gila sampai gue pernah cleaning service di bar itu gue pernah. Oke. Wah itu bener-bener gila karena lu mesti kan di bar kan banyak alkohol tumpah, mesti beresin tuh kan lengket-lengket, sudah gitu Betul. termasuk bersihin WC-nya, itu kadang-kadang suka ada muntah orang kayak gitu. Oke. Itu pernah, sudah gitu juga pernah kayak jadi apa angkut-angkut meja sama kursi gitu. Jadi dulu tuh waktu di La Rochelle, dia kayak butuh orang buat ngangkutin meja sama kursi dari dalam restoran keluar buat Oke. kayak prepare buat buka gitu loh. Nah itu tuh pagi-pagi jam 6. Nah itu tuh orang-orang Prancis pada males kan, jadi kayak mereka belum bangun, terus yang ada kita gitu yang kerja. Oke. Itu banyak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kerja buat ngangkutin meja sama kursi itu keluar gitu. Oke. Itu termasuk gua gitu. Terus dulu juga pernah kerja di pabrik, waktu itu sih pabrik Amazon, jadi kayak apa naruh-naruh barang kayak gitu. Lumayan melelahkan ya dipikir-pikir nih kalau misalnya ini gila ya. Dulu gue pernah kerjakan di Indo gila, gue kerja duduk di depan meja doang, depan komputer enak gitu. Di sini kayak hidup susah banget gitu ya kan, mau aduh orang ngeliatnya enak-enak aja padahal kayak aduh gila nih gue ngapain kita di sini kan enak-enak kayak gitu sih. Orang ngeliatnya Gitu. ini ya foto-foto traveling lo, traveling gue gitu kan, padahal itu hanya 1/10 dari kehidupan gue. Pas gue nangis kan gitu. Terus apa ya bahas survival tips dulu sih, gue pernah di kota namanya Orléans, banyak banget ya kota gue emang banyak. Itu kayak ada satu organisasi yang dia nyediain namanya Paniere Repa. Itu kayak satu bucket isinya sembako dan lo bisa dapetin dengan harga murah. Waktu itu khusus buat mahasiswa, jadi kayak di sebulan sekali dia ngasih sembako, kita kayak cuman bayar 5 euro. Itu bisa nyari sih, nyari di tempat mana aja lo bisa kayak gitu. Itu lumayan banget. Terus apa ya, paling ya kayak masak sendiri. udah pasti ya. Masak sendiri, terus kemana-mana jalan kaki gitu kayak ya udah inilah, udah pasti. Terus Gitu. kisah-kisah tour guide lo sih. Jadi Cuni ini adalah tour guide traveler yang datang ke Eropa dari Indonesia gitu. Ya itu kebetulan kerjaan terakhir gue nge-guidein orang-orang Indonesia yang mau traveling ke Eropa, bukan cuma ke Paris sih, tapi ke kota-kota Eropa yang lain juga. Seru sih dan emang menyenangkan gitu. Sampai sekarang juga gue seriusin. Jadi kalau misalnya ada yang mau di-guidein sama gue ya bisa Langsung ke kontak ke Instagramnya Cunai. Oke. Terus Gitu. blog lo juga suka menceritakan kisah-kisah Gue traveling juga lo. suka menceritakan kisah-kisah traveling gue. Itu ada di blog namanya www.cunichandrika.com. Jadi kalau ada yang mau baca silahkan. Terus kalau misalnya mau kesini, yang paling penting itu bahasanya ya. Meskipun kamu kuliahnya bahasa Inggris, juga tetap aja harus bisa basic bahasa Perancis, karena orang sini tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi memang itu harus dipersiapkan banget. Segitu mental sih ya. Mental itu juga kuat. mental itu kuat. Kalau nggak udah benar-benar. Maksudnya jangan gampang baper. Iya benar. Pede aja. Benar. Jangan gampang makan hati, apa dimasukin hati itu ya. Jangan gitu loh. Terus kalau bisa dari gue sih, kalau bisa pahamin dulu lingkungannya, observe dulu orang-orang Prancis tuh gimana sih, mereka bergaul satu sama lain gimana sih, bener. Jangan nanti, hello. Iya tuh kayak orang aneh nih siapa sih gitu kan ya. Jadi gitu sih. Jadi ya sudah, kita sudahi dulu topik kali ini. Ditunggu komentar-komentar. Dan kalau misalnya mau tanya apa silahkan. Iya, mau tanya ke Tampak Rupa boleh, mau tanya ke Cunai juga boleh gitu kan. Kalau kita bisa bantu, ya. Kalau mau ke Eropa ya mungkin gue jualan terus. Betul. Gitu. Oke deh, kalau gitu ya semoga bermanfaat. Ya. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya jika ada. Ada.
Dadah. Ini nggak pelajaran yang diambil belum ya? Belum ini, Belum kalau ya? masih ada duka sih duka dulu, coba masih ada nggak ya? Oh nggak udah ya? Tadi kayak gue seneng-seneng aja, padahal gue kayak dukanya dulu banyak ya. Aneh banget ya. Kayak gitu aja kali ya. Dukanya kurang ya? Ya nggak tahu. Rasa aneh. Itu paragraf yang banyak itu ada yang mau cerita. Ada.